Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Roh Kudus, tolong kami untuk bukan hanya dapat memahami kebenaran firman-Mu, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Ya, saya akan bicara mengenai tema tidak goyah di saat menghadapi pencobaan. Bacaan kita terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kasih Kristus, dari tema tidak goyah di saat menghadapi pencobaan, berarti kita mendefinisikan pencobaan sebagai sebuah gangguan di dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, gangguan itu atau pencobaan itu dapat menggoyahkan pendirian kita. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah pohon dapat goyah jika yang pertama, terpaan yang dihadapi, misalnya angin, sangat kuat, dan itu faktor eksternal. Yang kedua, pohon itu dapat goyah karena pondasi atau akarnya tidak kuat. Itu faktor internal. Kita belajar dari pohon bambu. Pohon bambu itu dikatakan tidak pernah kita lihat roboh diterpa angin, sekeras apapun. Alasan pertama, karena akarnya tertanam sangat dalam. Kedua, karena karakteristiknya yang fleksibel, menari, mengikuti terjangan angin, merunduk, lalu tegak kembali. Ketika pohon bambu mulai tumbuh, sebaik apapun kita merawatnya, selama 5 tahun pertama tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Namun setelah itu, pohon bambu akan bertumbuh sangat besar. Kenapa? Ternyata selama 5 tahun pertama, pohon bambu menghujamkan akarnya sangat dalam sebagai pondasi yang sangat kuat agar dapat menopang ketinggiannya yang kemudian bisa mencapai puluhan meter. Ini agak berbeda dengan orang-orang yang pansos ya. Ingin buru-buru terkenal dengan berbagai cara, ingin buru-buru mengorbit, kemudian patah atau roboh karena tidak berakar kuat. Hidup kenyataannya tidak mungkin tanpa cobaan. Itu terjadi bagi semua orang, dan itu faktor eksternal. Yang harus membedakan orang Kristen dari yang bukan adalah pondasi kehidupan yang kuat
yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kenapa pondasinya harus firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan sumber kekuatan yang tidak berubah selama-lamanya. Kita ingat ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh si jahat dalam Matius 4 ayat 1-11. Yesus menang melawan pencobaan karena berpedoman pada firman. Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, apa yang dikatakannya, atau hidup di dalam firman Tuhan, adalah orang bijaksana yang membangun rumah di atas fondasi batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda, rumah itu tidak akan roboh. Kita temukan itu dalam perumpamaan Yesus di Matius 7 ayat 24-27. Dasar selain firman Tuhan adalah ibarat pasir. Rumah yang didirikan di atas pasir pasti akan roboh dan mengalami kerusakan hebat ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melandanya. Kekasih Kristus, orang yang memutuskan untuk hidup di dalam firman Tuhan mengerti betul bahwa tidak mungkin meminta Tuhan untuk melewatkan mereka dari pencobaan. Tapi karena memiliki fondasi hidup yang kuat, pencobaan tidak akan menggoyahkan iman mereka. Malahan, mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Karena pasti dimampukan untuk melewati pencobaan dan meraih mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Merekalah orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam pencobaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sudahkah kita tertanam dalam-dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya? Maka pencobaan tidak akan menggoyahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahaminya lebih jauh dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.